Untuk pertemuan 13, materinya mengenai komunikasi massa. Nah, komunikasi massa itu adalah suatu proses di mana organisasi yang kompleks dengan bantuan satu atau lebih mesin memproduksi dan mengirimkan pesan kepada halayak yang besar, heterogen, dan tersebar. Intinya, komunikasi massa ini adalah segala bentuk komunikasi yang memiliki media, yang ada medianya, itu media massa. Apa? Ada media cetak, ada elektronik, dan juga ada internet. Oke, nah itu merupakan media dalam komunikasi massa. Oke, kita langsung saja ke kesimpulannya. Jadi komunikasi massa merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan media, di mana pesan dapat diterima oleh halayak dengan jumlah yang sangat besar dan tersebar di seluruh penjuru. Ada berbagai karakteristik dari komunikasi massa. Yang pertama ada komunikator yang terlembaga. Karena apa? Karena menggunakan media, maka komunikatornya terlembaga. Misalnya, jurnalis di bawah televisi. Ada juga misalnya influencer dengan YouTube. Ada juga selebgram dengan Instagramnya. Kemudian halayaknya itu luas, heterogen, dan anonim. Jadi siapapun bisa mendapatkan informasi yang komunikator sampaikan. Isi pesannya umum, apapun bebas, baik itu politik, baik itu agama, baik itu edukasi. Sifatnya umum, tidak seperti komunikasi kelompok. Kalau komunikasi kelompok, pesannya sama, karena masing-masing tiap kelompok memiliki tujuan yang sama. Waktu penyampaian yang cepat, kayak sekarang. Kalau zaman dulu masih menggunakan komunikasi massa cetak jenisnya, media massa cetak jenisnya kalau koran. Misalnya gempanya hari ini, maka beritanya yang kita dapat terima itu esok hari. Kalau zaman dulu ya menggunakan koran. Tapi sekarang sudah ada internet di mana gempanya pukul 11.25, maka pukul 11.26 sudah muncul berita di sosial media atau platform online lainnya. Kemudian komunikasi massa bersifat satu arah itu apabila jenisnya televisi. Oke, televisi itu jenis komunikasi satu arah. Kenapa? Karena televisi sifatnya adalah propaganda pada saat itu. Karena apa? Karena halayak televisi tidak aktif. Halayak televisi atau audiensnya hanya dapat menonton saja, tidak dapat merespon secara langsung. Kalau media massanya adalah sosial media, maka massanya itu adalah aktif. Kenapa? Karena dua arah. Ketika komunikator atau influencer memberikan konten, maka halayak atau audiensnya secara cepat, secara langsung bisa memberikan respon. Kalau tidak suka maka klik tombol dislike, kalau suka maka klik tombol suka. Bahkan audiens dalam sosial media, YouTube misalnya, dapat juga berperan sebagai pembuat konten. Kenapa? Karena biasanya atau kadang-kadang content creator suka meminta masukan dari audiens. Kira-kira besok kita bahas apa lagi ya? Silakan tuliskan di kolom komen. Nah, kemudian audiensnya tulis di kolom komen sehingga itu akan dipilih oleh content creator, akan dibuat video mengenai hal tersebut. Nah, berarti itu adalah hal yang membuat audiens sebagai content creator juga. Kemudian mengutamakan unsur isi daripada hubungan. Yang penting kontennya ada, yang penting tersebar beritanya. Kayak itu kalau komunikasi massa. Belum memikirkan bagaimanakah hubungan apabila tersebar berita yang ada. Kemudian umpan baliknya tertunda kalau tadi satu arah. Tapi kalau dua arah tidak. Oke, stimulasi alat indera yang terbatas ya, karena tidak semua alat indera tergunakan dalam komunikasi massa karena pakai media ya tadi ya. Yang digunakan hanya audio visual saja. Di sini ada karakteristik isinya, ada novelty, proximity, sampai ke human interest. Nah, fungsinya apa sih dalam komunikasi massa? Yang pertama ada informasi jelas. Oke.
Pendidikan jelas, hiburan meyakinkan, membius, menciptakan kebersamaan, empati, transmisi budaya, pengawasan, meningkatkan aktivitas politik. Jadi yang teman-teman sekarang bisa lihat di tayangan televisi, sosial media itu merupakan fungsi dari komunikasi massa. Nah, kira-kira apakah dampak dari komunikasi massa? Ya, pertama efek kehadirannya, dampak ekonomi, sosial, kemudian penjadwalan kegiatan dan juga penyaluran perasaan. Itu efek dari kehadiran media massa. Kemudian juga ada kognitif, afektif, kuratif, dan juga pengaruh terhadap pemikiran dan tindakan halayak.